Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat, ya kan? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Perlindungan Tuhan yang kami rasakan sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Berilah kami hikmat bijaksana dan cerdas, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Alkitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua orang percaya mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus, sesungguhnya keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu, baik perkataan maupun tingkah laku kita haruslah bisa menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi dunia. Seringkali kita diingatkan dengan ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kalau kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seperti Kristus, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang Kristen yang belum berhasil. Sebab sasaran utama hidup kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Orang percaya disebut sebagai surat Kristus, artinya kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita sama seperti surat yang merupakan sarana komunikasi tanpa suara, tetapi bisa dimengerti dari tulisan yang ada di dalamnya. Seandainya kita menerima surat yang berisikan tentang hal-hal yang menyedihkan, maka kita yang membaca pasti akan turut menjadi sedih. Dan demikian juga sebaliknya, kalau kita membaca surat-surat yang berisikan dengan berita bahagia, maka kita pun akan turut merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi ada pengaruh bagi setiap orang yang membaca surat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula seharusnya kehidupan setiap pengikut Kristus, yaitu bisa dibaca oleh orang lain dan dapat memberikan dampak yang positif. Sehingga meskipun kita belum bersuara atau belum memberitakan Injil, tetapi melalui perkataan dan perbuatan kita yang berbeda dari dunia, kita sedang memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kehidupan orang percaya bisa menjadi teladan yang baik, maka tanpa disadari kita sedang memperkenalkan Kristus kepada dunia ini, sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemberitaan firman ini, yang mana Engkau mengajari kami
bahwa kami ini adalah surat terbuka milik Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Maka kami harus berperilaku yang baik agar nama Kristus dimuliakan. Ya Bapa, ini sungguh luar biasa ajaran yang diberikan kepada kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi surat terbuka milik-Mu Bapa. Agar kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami ini. Bapa, tolonglah kami. Ya Tuhan, juga tolong kepada bangsa kami ini Bapa, agar mereka pun juga bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bangsa kami bisa berperilaku yang baik, karena bangsa ini juga bisa menjadi surat terbuka untuk bangsa-bangsa yang lain, Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kepada para pemimpin kami, berilah hikmat bijaksana dan cerdas kepada mereka, agar mereka pun bisa menjadi surat terbuka yang bisa menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajarilah mereka agar mereka pun bisa membawa bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu. Dan lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar pemberitaan kami tidak keliru, Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.